Alhamdulillah alladzi dhamina as-sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Al-ayat surat Al-Fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qa'ada li ibni adam bi atrukihi wa qa'ada lahu bi tariqil islam wa tariqil hijrah wa tariqil jihad. Al-hadis rawahu An-Nasa'i wa Ahmad. Hadirin jamaah lembur tahu. Laras bu? Lembur tahu ya. Lembur tahu nu aya di wewengkon Cangkuang, Kabupaten Bandung. Kuwasilahna PC Persis di Cangkuang. Jamaah 10 itu. Jamaah 11. Pokoknya jamaah PC Persistri Cangkuang ya. No aya di pimpinan Ustadz Denny Pinto atau Uda Pinto yang sampai hari ini belum bisa bahasa Sunda. Sambutannya bahasa Indonesia terus. Tapi insya Allah karena meskipun kita di wilayah kabupaten, kita insya Allah mengerti bahasa Indonesia. Tak lupa juga kepada penasehat Al-Ustadz Ahmad Ghazali yang terus memberikan nasihat demi kemajuan Persis dan Persistri di bawah cabang Cangkuang. Alhamdulillah pagi ini saya agak telat karena Google Map ternyata belum tahu ke tempat sini. Biasanya yang menjemput saya Abah Surya, tapi Abah Suryanya sedang healing ke Pangandaran bersama Umi dan Ustadz Opik ya. Dan juga untuk Ustadzah Cariah yang ingin didoakan mau berangkat haji umroh ya. Umroh kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan bekal kepada beliau dengan ketakwaan dan memudahkan segala urusannya serta mengampuni dosanya. Tak lupa juga kepada yang baru pulang haji, mudah-mudahan bisa menjaga kemabruran. Mabrur artinya bertambah kebaikannya, seluas al-barru daratan. Al-mabrur artinya seorang haji harus berusaha untuk menjaga kemabruran. Cirinya bertambah ilmu, bertambah amal soleh, berubah akhlak tingkah laku. Itu cirinya haji yang mabrur. Jadi kalau yang sudah haji harus lebih rajin ngajinya, harus lebih banyak amal solehnya, harus lebih soleh akhlaknya. Jadi kalau sudah haji terubah-rubah wae berarti eta belum mabrur alias belum mardun. Itu mah baru haji lah ya, baru haji. Udah Denny juga barusan ngobrol katanya insya Allah 5 tahun lagi porsinya gitu. Bapak yang sudah haji kalau merasa bertambah ilmu tiap hari, meningkat amal soleh dan berubah akhlak, bersyukurlah. Tapi kalau sudah haji masih kurang, ilmunya tidak nambah-nambah, amal solehna gitu-gitu wae, akhlakna can robah, istighfar jeung taubat. Sudah haji Pak? Belum? Ada yang sudah haji? Sudah ya? Ada yang sudah haji. Saya kenal ada orang Rancaingan haji saya katanya. Ya. Baik. Tadi ada yang jatuh di Solokan. Ya, itu artinya jadi kifarat bagi dosa ya. Silahkan sambil makan snack kalau ada.
Saya juga barusan habis makan gorengan bala-bala sapiring, cengek genep siki, cakwe 10 siki. Tinggal si kopi. Ya, kopinya belum. Karena kopinya tidak ada kopi yang bagus. Haji Udin juga punya kopi tapi tidak bawa. Berarti saya harus ke sana. Kemana? Ke Lengkong. Insya Allah beres ngaji ke Lengkong. Mun diterima tadi. Ayo ditolak marek musab imit weh alias balik. Gitu ya. Baik, tema ngaji subuh ini pagi ini pendidikan yang matang menurut sunnah Rasul, dimulai daripada Islam, hijrah dan jihad. Sebelumnya kita akan mengingat kepada nasihat guru kita, orang tua dan sesepuh Persis, Al Ustadz Kiai Haji Abdullah, ketika beliau menjelaskan surat Al-Fajr dengan bentuk kinayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Kalau dibacanya diwasalkan wal fajri walayalin ashr. Wal fajri kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita artinya perhatikan masa muda. Al fajr artinya fajar. Fajar terbagi kepada dua, ada fajar sidik, ada fajar kidzib. Fajar sidik artinya adzan subuh. Fajar kidzib artinya adzan awal. Apakah di masjid ini ada adzan awal? Jawab. Tidak ada. Jujur sudah menjawab. Mudah-mudahan nanti malam ada adzan awal. Perintah ngerapkeun Persis daya adzan awal. Ngaku-ngaku Quran Sunnah adzan awal hante. Adzan awal, tad. Kalau perlu anggaran bikin anggaran. RAB. Adzan awal adalah sunnah. Ya, adzan awal. Jangan sampai kita mengkritik kepada tarhim. Tahu tarhim? Di sebagian masjid umumnya sebelum adzan subuh ada tarhim berupa puji-pujian, sholawat, dan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Itu dikritik bid'ah katanya. Jangan sekedar mengkritik bid'ah, coba ganti dengan yang sunnah. Apa yang sunnahnya? Adzan awal. Tahu ibu adzan awal? Oh tahu. Kalau orang Persis tidak tahu adzan awal berarti dia mu'alaf. Berarti dia mu'alaf. Ya, adzan awal. Ketua PJ bertanggung jawab. Ya, ketua PJ ya. Dan DKM. Peperihan RT atau ketua PJ tanggung jawab. Nanti subuh jam 3 adzan awal. Ya. Wal fajr. Perhatikan masa muda. Saya merasa masih muda tapi sudah mulai menua. Usia saya sekarang 47. Anak 4, istri 1. Ya. Tong nyebutkan 2. Sensitif. Hiji we hiji. Hiji ge. Alhamdulillah. Jadi perhatikan masa muda dan alhamdulillah di sini ada yang muda-muda. Mana sih orang Sirian? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak yang muda-muda. Bagus. Wal fajr. Perhatikan masa muda. Yang kedua, saya akan mengungkap masa tua. Di sini ada yang sudah tua? Hah? Ada? Banyak. Itu diungkap dengan bahasa walayalin ashr, pergantian usia. Malam 10 malam. Pergantian usia itu. Yang tadinya muda mulai menua. Seperti saya sekarang sudah mulai menua. Sudah ada sifat belik seetik. Mudah-mudahan ulah aya. Kasinggung seetik rada teunahnya. Oh paingan mun kolot kasinggung sok belikan. Ayeuna ge abdi ngawitan aya astagfirullah. Ya, walayalin ashr. Yang ketiga wasab'i.
Itu artinya malam bulan purnama menunjukkan usia yang sudah genap, sudah sempurna. Biasanya diawali usia 40. Aki Odin 82 tahun. Menurut hadis riwayat Imam Ahmad, yang usianya 82 itu sudah ditawan oleh Allah. Ditawan artinya temawat-mawat. Kenapa temawat-mawat? Seperti barusan Ustaz Ahmad Ghazali dengan celotehnya yang ringan, iraha abah aki mulih. Itu teh bahasa sindiran, iraha rek maot gitu. Untung aki Odina teu kasinggung. Dages 82 tahun. Mun kasinggung ya antep dan kege balik deui. Aki-aki mantep mun kasinggung antep we, kege balik. Deui da butuh mun maot teh kusaha diurus. Ya. Jadi usia matang itu usia 40. Wasyab'i. Dan terakhir adalah walwater. Apa walwater? Itu usia sudah berubah menjadi semakin tua. Aki Odin contohnya. Gitu ya. Jadi sudah berlalu. Yang masih muda-muda siapkan sebagai pelanjut untuk yang tua-tua. Aki Odin sudah segitu tuanya belum mati-mati. Ustadz Ahmad Ghazali sudah tua juga kalau dibandingkan dengan saya ya. Jadi 3 waktu itu yang harus kita perhatikan. Kalau dihubungkan dengan perjuangan Islam dan Persis yang sudah mau masuk ke 100, mengutip pernyataan Al-Ustadz Kiai Haji Profesor Atif Latiful Hayat PhD, PhD lah cekurang cangkuang namanya, namun maca PhD itu bisa legeng, PhD. Persis harus sudah menghadirkan. Tapi ternyata kenyataan belum ada hadir. Di antaranya adan awal. Di antaranya adan awal. PR-nya udah awas udah ketua PC itu Cangkuang jauh-jauh diundang dari Padang. Jadi Cangkuang ini sudah berapa kali ganti ketua PC? Sebelum udah terakhir Al-Ustadz Erwan Allahu yarhamu. Terakhir beliau bertemu dengan saya di Masjid Ustadz Opik di Gading. Ramadan. Biasa dari Gading mengajinya Ramadan mah ngundang abdi teh. Setahun sekali. Jadi alus kene orang Cangkuang mah teu setahun kali teuing gitu. Eta mah Gading teu tukang mah ka abdi teh ngundang setahun sekali ya. Kita baru datang teh orang Gading. Yang enak teh eueuh di ketuana teh da keur ulin ka Pangandaran. Jadi masuk usia 100 tahun Persis sudah harus menghadirkan, sudah mulai harus sudah tampil ke depan dalam urusan politik, urusan ekonomi, urusan budaya, sosial gitu ya. Tapi kan terlalu jauh Pak, sebab dunia politik di Indonesia masih kotor. Kalau tidak punya uang jangan mau lah. Maaf ya, tidak ada yang bersih, nggak ada. Mau jadi calon anggota legislatif saja harus punya uang. Kalau tidak punya uang bisa tidak? Bisa tidak? Mau bisa. Waduh, caleg bersih. Punten ya, punten bisa aya nu jadi caleg di dia. Temukan duit mah ngejedog. Cicing tidak akan bisa jadi anggota legislatif sekalipun partainya partai Islam. Betul tidak? Betul, cuma tidak ada yang berani ngomong dasieun. Jangankan jadi caleg, jadi kades perlu duit tidak? Harus punya uang. Jadi kalau tidak punya uang jangan jadi kades. Jadi kalau udah punya uang 2 miliar atau 3 miliar jangan jadi kades. Habis nanti uangnya. Caleg apalagi? Ya. Dari dalam urusan politik meskipun belum murni bersih alias kotor, ya terpaksa ada yang dituntut untuk menjadi caleg. Apa caleg teh? Calon legislatif. Kemudian dalam urusan ekonomi
kita baru bisa dagang cakwe, alhamdulillah. Cakwe lemur tahu untuk menghidupi jamaah lemur tahu atau atarohum ya, apa-apa. Jadi harus sudah menghadirkan. Kalau urusan fikih sudah dikunci, kecuali ada perubahan fatwa dari Dewan Hizbah, ya. Jadi orang Persis dan Persistri fikihnya harus sudah dikunci, jangan ada lagi keraguan, jangan ragu-ragu. Ibu yakin atahiyat diutek-utekan? Yakin? Masih yakin? Harus, jangan jadi begini nanti seperti yang peluh. Salat di masjid yang tidak ada utek-utekan jadi kia merungkut jika nusieun kia tegak. Isyarat itu namanya begini, isyarat namanya asyara yusiru isyarat begini, lalu dibengkungkeun saeutik lain kieu jika nusieun Persisnya heeh hesena jawab atuh dasar Persis baik gitu jawabna. Naon hadisna sebutkeun la anduronna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam paraituhu yuharrikuha biha. Harus punya prinsip. Ciri Persis utek-utekan. Meskipun tidak setiap yang utek-utekan Persis. Ada yang bukan Persis utek-utekan? Oh ada. Siapa? Quran Sunnah ada. Cuma di Indonesia yang ciri khasnya utek-utekan adalah Persis. Ibu yakin? Yakin? Awas. Kalau ragu karena ada yang menyerang, lawan. Kalau kekurangan dalil, WA Ustaz Ansor. Kan saya mah tidak punya asisten, Bu. Jadi urusan umat langsung ke saya pribadi. Ngondang ngaji langsung ke saya tanpa DP. Tanpa yang menjemput seperti barusan kukurilingan. Biasana Abah Surya ngajemput aya nama si Abah untung terus tamada minta dihampura Ustaz punten Abah moal tiasa ngarencangan jalaran Abah nuju ngasuh si Umi ka Pangandaran cenah naon aya bieu telepon ketua PC teu diangkat, telepon ketua OPIK teu diangkat, penat jeung ketua PC teh bieu tadi jalan oh karek ini karek ini tapi tidak terlalu telat lah, telat setengah jam Bu ya nggak apa-apa. Jadi di usia Persis yang mau ke 100 tahun jangan sekedar sama curug atau telunjuknya digerak-gerakan dong, operan dong. Kalau pembimbing haji operan dong giliran ya kan, jangan itu lagi haji teh eta deui nah deui jelema gitu begitu kan ya. Jangan urusan ibadah harus sama seragam, satu suara, satu usaha, satu tujuan, ya kan? Tapi urusan yang lain juga harus sama dong, giliran dong. Seperti ngaji di PC Cangkuang, maaf ya. PC Cangkuang itu pengajian jihadnya nguriling, tahu nguriling? Muter itu di Nagrab waktu almarhum Ustaz Asep Kurnia. Saya pernah ke sana ya? Pernah. Di mana deui? Di dia pernah ayeuna. Di sia aya tah. Nu geugeuh sia keur ngopi jeung Samsu tah. Pak Asep. Ustad lain itu. Oh, ustad. Oh, ustad eta nya. Sia, apa sih artinya? Sangar Indah Lestari. Jadi PC Cangkuang ini bagus silaturahmi pengajiannya muter. Henteu adu gelis. Tahu udah adu gelis? Udah tahu nggak lain? Iya. Apa itu? Adu gelis itu begini. Satu PC mengadakan pengajian jihad sama hari Ahad jam genep di Atarohum, di Sil. Di mana deh? Cirengit, Sanggar, liur jamaah tuh leres teh. Kamana ya? Tingali heula ustadna. Sil. Ustad JJ misal. Cirengit,
Ustad Ansor misal, atarahum Ustad Uus, akhirnya jadi kumaha cik? Bingung. Ngahadiran Ustad JJ hayang ka Ustad Ansor, ngahadiran Ustad Ansor hayang ka Ustad Uus, jadi lieur gitu teh ngaranna jadi adu gelis. Itu kurang bagus. Bagus cangkuang muter jihadnya ya, bagus. Bulan depan di mana? Minggu depan di mana? Di Gumuruh, di masjid apa? Al Muhajirin. Saya belum ke sana ya? Belum ya? Lain-lain hayang belum? Ya waktu kemarin saya ngaji ke mana ya? Pokoknya saya yang ke Abah Odin teh, Abah anu nyuguhan dahar teh. Nah waktu ke Cisalak oleh Abah Surya saya ditunjukkan tuh Ustad tuh Masjid Haji Udin Al Muhajirin. Oh, anak bah can ngaji kadinya acan rada berat cenah Ustad kadinya mah. Berat kunaon jeung teh? Eta cenah ngongkosana gede. Terbalik sabah. Bagus. Jadi ahad depan Ustadz ketua kita Kiai Haji JJ Zainuddin MA, Doktor Kiai Haji JJ Zainuddin MA. Tadi kata Ustadz Ahmad Ghazali mun bisa man nini lagi dibawa sampai kaki itu instruksi aja. Maknya tuh ketua umum mereka ngawas di dia teu haladir kan gitu ya. Hari Ustadz Ansor ecek-ecek ngebalik gang datang. Jadi bagus, PC Cangkuang harus jadi contoh, tidak adu gelis pengajiannya, dipusatkan di satu, muter, bahkan himbauannya anggota wajib hadir. Bagus itu. Baik, itu pendidikan sebenarnya ya. Jadi di usia yang ke-100 tahun ini kita harus sudah yakin, jangan ragu-ragu. Tinggal menghadirkan, artinya kita memperkenalkan, nih saya Persis. Ciri Persis istrinya apa? Kaos kaki. Cung, siapa ya di sini yang tidak pakai kaos kaki? Mulai nuanian daerah. Tapi kalau di sini ada ibu-ibu yang belum pakai kaos kaki, itu mualaf. Cinteh tidak? Oh, beak cinteh lagi. Saya nagaring. Ibu-ibu sudah pakai kaos kaki? Yakin? Bagus. Jilbabnya juga sudah panjang, menutup buah dada. Kalau dulu jilbabnya jilbab gaul sampai kan dibulat belit ditalikeun karena beheung ari dada ka mana meni. Ya, itu namanya khasiat ariat, berpakaian tapi ditaranjang seperti maaf awe baong. Kalau disebutkan eta nama itu terek ginom tapi bari nangtung eranya punya ustad nginum bari nangtung wingkewe ya mah persediaan bisi kaselak cakueh dieu ya. Baik, ibu-ibu sudah rajin alhamdulillah ya, jilbabnya sudah bagus, tidak khasiat ariat tapi betul-betul menutup buah dada, kemudian perpecahan antar sukunya pun tertutup. Apa itu perpecahan antar suku? Rarameheun. Hikmahnya di kaos kaki ya itu biar tidak rarameheun. Nah, terus apalagi Persis ini? Salat gerhana sudah memasyarakat. Usoli geus teu usum. Tahlilan pestara. Rajaban tara, muludan tara, solawatan, ayo solawat osok, solawatan tara, yasin osok, yasinan tara, marhabaan tara. Ya, lain kumada itu ciri lah itu mah. Ciri apa? Ciri Quran Sunnah. Maaf ya yang masih suka usolli fardal maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala imaman au ma'muman
Hampura, hampura. Kalau Persis tidak, ya. Karena cukup dalam hati pun sudah sah. Tapi kalau yang belum merasa sah, kalau tidak diucapkan, silahkan berpikir dan belajar lagi. Oke? Iya. Kemudian badal haji ada di Persis? Hah? Ada enggak? Tidak ada. Badal umroh? Tidak ada. Qada saum? Aya, wah langsung disebutkan tidak ada, langsung diganti. Qada salat? Nah, ini yang saya ingin tanyakan nanti ke Dewan Hizbah. Sebab saya temukan hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang sudah biasa sholat tahajud 11 rakaat, lalu kesiangan, ternyata Nabi sholat di siang hari 12 rakaat. Itu yang belum saya tanyakan ke Dewan Hizbah. Boleh tidak kalau ibu kesiangan sudah biasa rutin tahajud, siangnya sholat tahajud? Nah itu yang belum. Sudah dibahas belum di sini? Udah? Belum. Nanti ke Ustadz Jai. Kalau Ustadz Jai kan sebagai ketua Dewan Hizbah, nanti tanyain Daya. Oke, perintah itu. Sebab sekarang saya sedang ada di atas mimbar, berarti saya yang ada di atas. Sekarang adil Bu ya, ibu duduk, saya berdiri. Ibu pegal? Pegal tuh. Kalau pegal nangunyar. Apa itu nangunyar? Selonjoran. Bapak pegal nangunyar. Bagus Pak, bagus, bagus. Daripada api-api padahal pegal mending nangunyar. Sudah diizinkan. Boleh nangkep tuur? Boleh. Contohnya ini. Bagus Pak. Gitu. Jadi relax. Yang di luar nggak apa-apa teruskan. Ya. Sok bari ngarokok dengan naon. Datu haram. Masa ulah maok we. Jadi alhamdulillah ya sudah beres urusan fikih. Kalau dibahas lagi paling mengingatkan dan menegaskan saja. Kemarin kita mengalami bulan Hijriah pertama. Bulan apa? Muharram. Tahun berapa sekarang? 1445 tahun. Rasulullah wafatnya berapa tahun? Usianya 63 lebih. Ada yang mengatakan 64 tahun. Tapi umurnya sudah 1445 tahun. Kemarin ibu saum naon? Tasu'at Asyura. Apa artinya? 9, 10 Muharram. Bapak kemarin Tasu'at Asyura saum? Itulah saum yang pertama kali diwajibkan kepada Rasulullah dan para sahabat. Di Mekah selama 13 kali, di Madinah 2 kali. Pada tanggal 29 Sya'ban tahun kedua Hijriah turun surat Al-Baqarah ayat 183. Saum Asyura berubah statusnya menjadi sunat. Dan Nabi melaksanakan saum Muharram itu hanya sehari. Tanggal 10 saja. Pada tahun ke-10 Hijriah menjelang Rasulullah wafat, maka para sahabat seolah-olah memberikan usulan dengan bahasa yang halus. Ya Rasulullah, di satu sisi engkau mengatakan kita harus berbeda dengan Yahudi, kita harus berbeda dengan Nasrani. Buktinya kita saum tanggal 10 Muharram, orang Yahudi pun saum tanggal 10 Muharram. Itu sindiran yang halus. Kata Rasulullah, insya Allah tahun depan kita akan saum tanggal 9. Itulah yang disebut dengan sunnah hammiyah. Sunnah yang baru dicita-citakan, direncanakan, tapi tidak jadi alias belum kesampaian karena Nabi sudah keburu wafat. Tapi itu sudah menjadikan sunnah. Ada yang nawar, Ustadz boleh enggak saumnya sehari aja? Bang, orang Indonesia begitu. Nanya deh, boleh enggak saumnya sehari saja? Saya jawab boleh. Ustadz bagaimana kalau 3 hari? Bid'ah. 9, 10, 11. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, hadisnya dhaif. Karena ada Abu Zilal rawinya yang lemah. Ya. Ibu saumnya berapa hari? 2 hari. Dulu
Salat gerhana ditertawakan. Katanya orang Persis jago meramal gitu. Orang Persis jago meramal. Kok meramal? Kan dihitung dengan apa? Hisab. Apa hisab teh? Dihitung. Bahwa tahun sekian, bulan sekian, jam sekian, di wilayah sekian akan terjadi gerhana. Kebetulan gerhana bulan malam siang. Malam. Syariat gerhana ketika terjadi gerhana apa? Nah, jempe. Ketika ada gerhana, kalau Rasulullah ibu tidak ada hisab, sifatnya spontan, dadakan. Rasulullah ketika mengalami gerhana matahari di Madinah itu spontan. Jam 8 lebih, kenapa matahari tidak muncul? Ternyata gelap. Lalu Rasulullah mengatakan, inilah yang disebut dengan gerhana, bertepatan dengan wafatnya putra Rasulullah yang bernama Ibrahim dari istrinya Maria Al-Qibtiyah, mantan budak hamba sahaya yang dibebaskan dari budaknya dan itu dijadikan sebagai mas kawin dari Nabi. Spontan. Dulu mah Nabi ketika terjadi gerhana, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, begitu kan? La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalik fadullah wa kabbiru wa sallu fadullah wa tasaddaqu, begitu kan? Sekarang sudah bisa dihitung. Kita punya dewan hisab. Yang di belakang saya dewan hisab ini, Al-Ududiyah. Dewan hisab dan ru'yat sudah bisa diprediksi. Oh, bulan sekian, jam sekian di wilayah ini akan terjadi gerhana. Spontan tidak? Tidak. Jam sekian berdoa, jam sekian takbir, jam sekian istighfar, jam sekian sholat, jam sekian helai, sibu helai, jam sekian sedekah. Tenang nih bu, sirina tuluh katanya. Dabdi kalau mencuci mah helai. Sudah bisa diprediksi. Kalau dulu mah disebut peramal, sekarang tidak. Bahkan dulu mah nuduhnya Persis, masa ada lebaran malam hari katanya. Takbiran puting naon eta? Dasar Persis gitu. Sekarang diikuti. Betul tidak? Alhamdulillah. Dulu Persis salat Id di mana? Di lapang. Disebut apa? Anjing sedang berjemur. Tuh tinggali cenah Persis mah. Lebaran salat di mana? Di lapang. Dasar Persis. Ayeuna narurutan si narurutan di mana? Di lapang. Ya kan? Tuh, alhamdulillah. Makanya di Persis mah ibu meskipun kecil tapi berpengaruh. Berpengaruh kemana? Ke pemerintah. Berpengaruh kemana? Ke ormas yang lain. Ustadz Abdurrahman Allahu yarhamu, ketua umum Persis. Ketiga. Baik. Dulu beliau masuk Persis itu gara-gara tersinggung. Tersinggung oleh apa? Oleh siapa? Oleh Ahasan. Di pengajian. Pengajian mana? Pangeran Sumedang teh apa namanya dulu? Al-Kateri. Tahu Al-Kateri? Tahu bu? Di Bandung, tahu Bandung? Ustadz Abdurrahman itu tersinggung oleh Ahasan ketika mengungkit dan membahas satu usoli, dua tahlilat yang menurut Ahasan waktu itu bid'ah. Waduh, naon? Bid'ah. Wah, itu kata-kata bid'ah kalau terdengar itu langsung rungsem. Apa itu rungsem? Wah, sieun. Padahal bahasa bid'ah bukan bahasa orang Persis,
Tapi bahasa Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'ah dalalah wa kulla dalalah finnar. Itu bahasa Nabi ketika sedang muqaddimah dalam pengajian. Ya kan? Ustaz Abdul Rahman itu tersinggung. Disampaikan oleh muridnya, Ustaz Tuan Hasan mengadakan pengajian, dalam pengajiannya menerangkan talafut biniat bid'ah, tahlilan bid'ah, dan seterusnya. Tersinggung. Marahkah dia? Oh tidak. Apa yang dilakukan? Datang ke pengajian. Debat. Apa? Debat. Apa debat? Adu argumen. Kalau sekarang bukan adu argumen, dibully. Ketika menerangkan sunnah dan bid'ah itu di medsos, di Facebook, di YouTube, bukan debat, tapi dibully. Dasar Persis gitu, dasar ajaran anyar gitu. Kurang membaca gitu aja. Kalau tidak berani debat. Jadi kalau di medsos, sekarang saya di YouTube nih, YouTube, wah siap-siap nanti. Ya Ustadz pengen pira gitu. Jelema teh urang mengaji nerangkeun hayang disebut pira. Waktu kasus itu yang 2 bulan yang lalu tuh, sebelum Ramadan, sampai saya bersembunyi katanya. Sampai saya pitak. Gara-gara disebut tukang tipu. Ngambek, teu kudu ngambek cek urang. Aya teu rumah samanya. Padahal disebut tukang tipu. Ya, rame teh. Ustaz Ansor tong ngebahas gitu. Ayeuna mah nu adem-adem we. Yang melembutkan, menyejukkan. Akhirnya gara-gara lembut dan sejuk sarare. Gitu? Jadi kalau ada yang tersinggung itu bagus. Orang yang tersinggung kemudian disikapi dengan ilmu lalu berdebat, itulah bagus. Pendidikan. Gara-gara tersinggung kan, ibu dulu tidak pakai kaos kaki, tersinggung tidak? Tersinggung. Sekarang alhamdulillah. Ya, gara-gara sedang pengajian, si Ustadz teh menengok segala ditingali. Kasinggung pirage heulai. Padahal saya mah bukan nyindiran, komunikasi biar ibu teh merasa diperhatikan. Ayo Ustadz merhatiin ke abdi gitu. Nu mana Ustaz jelaman tuh nu make tiung. Nu mana tiungna? Ah, mau beja-beja. Gitu ya. Jadi itu ngaji namanya komunikasi dua arah. Aya nu luak lieur wae bari ngais budak, pulang anting ngajieuna teh. Kan bae da bari mawa ngais budak meujeuna. Si ibu tingali ais teh budak. Salakieuna mah ngejedog. Cicingnya ke era tuh istri nama tinggalin tukang ngaplek gitu, tinggalin budak tukang ngelai gitu. Hebat bu. Jadi alhamdulillah Pak Ibu, kalau Persis sekarang sudah mau usia 100 tahun, dimulai dari pendidikan agama yang merata. Ditambah lagi sekarang sudah bertambah banyak apanya, anggotanya. Cabang Cangkuang itu merupakan pemekaran. Apa pemekaran teh? Perluasan. Asalnya di mana? Banjaran loba teuing. Dimekarkeun jadi aya Cangkuang. Berapa PJ? 14 jamaah. Di mana Ustaz Ansor apa? Dia ngobrol. Bagus kan? Ada anggota baru. Mana anggota baru? Anggota baru? Mana anggota baru? Kenapa Pak masuk Persis? Dapat hidayah? Atau di Persis gara-gara ada cekwe? Bukan kan? Bukan. Itulah hidayah. Dari mana? Dari Allah. Dulu mah Radio Garuda, Ustaz Dedi Rahman, corong Persis itu. Setiap subuh cecelewengan di radio sampai ke negeri Agrabinta. Tahu Agrabinta? Abah, tahu Agrabinta, Abah? Cianjur, Jampang, sampai ada seorang jawara yang nantang mau debat dengan Ustaz Dedi Rahman. Ternyata masuk Persis. Sekarang
Facebook, apalagi YouTube, apalagi Instagram, mahal Instagram itu nuker artis. Orang mah paket rakyat mah Facebook lah, paket rakyat itu. Kemudian ada radio di mana, di Salamanjah teh, radio apa? Al Muhsinin berdampingan dengan radio Al Fajri, ada ya? Tahu Al Fajri? Itu milik Salafi yang baru kemarin membeli radio Bandung Radio 1,6 miliar dibeli sama radio Fajri, 24 jam itu. Dulu Ustaz Ansar siaran di Bandung Radio, sekarang tidak, dibeli sama Al Fajri. Ustaz Ansar nah beli, teu boga duit. Tapi alhamdulillah Allah memberi ganti. Apa gantinya? Aplikasi radio streaming YD-IG. Alhamdulillah. Tuh Bu Yuyun nggak subuh ngadangukeun. Meureun. Ya? Jadi kalau saya melihat pendidikan yang matang menurut sunnah Rasul itu sudah dilakukan oleh Persis. Dari urusan fikih. Dari urusan apa? Fikih. Meskipun ada yang sholatnya ngangkat lengan masih kena kieu. Era tuh ngangkat lengan kieu atuh cik nu balai gitu. Gimana ngangkat lengan ketika sholat? Kieu atuh sejajar dengan bahu atau di bawah telinga. Manya kieu sholat. Aya nu kieu. Kieu ieu Allah Akbar kieu. Atahiyat kieu. Ya, kieu atuh tahiyat ta. At-tahiyatulillah. Tong luak lieu ningali kana curug. Kieu tong luak lieu. Ieu mah panon ka mana meuni bari heuai. Nya kitu atahiyat sing eceug atuh. At-tahiyatulillah wassalawatu watthayyibah. Min majid. Penyakit tuh aing ngerakeun. Ibu menyimpan tangan di mana? Ketika sholat di dada dong. Di dada. Dina hadis lagi di alasad. Sadrintong di dia. Untung dekat sini ku kamera. Ya? Gitu. Ketika tahiyat pandangan kemana? Ke jari. La yujawijuhu isyaratahu, gitu kan? Pandangan tidak melebihi apa? Ujung telunjuk. Sudah begitu apa belum? Masih kena yang nukianya? Tahiyat. Hamidum Majid. Astagfirullah. Aya kene gitu? Tah eta teh mualaf begitu teh. Naon? Mualaf. Era tuh. Baik. Persis merespon. Sekarang rame. Kemarin rame ya. Muharaman, Persis osok tara muharaman. Pawaya naon? Osok tara naha. Naha tara pawaya obor. Dages aya lampu. Leres teh? Kaharti Persis batara pawai obor dages aya lampu. Jadi nu sok pawai obor mah keur jelema nu can aya asup listrik gitu. Karti. Ya, saya mah bangga ibu jadi Persis teh, bangga. Yakin sampai sekarang. Cuma tinggal urusan apa? Urusan politik, ekonomi yang belum dikuasai. Di pemerintahan ada Menteri Agama Persis. Sudah ada belum? Presiden dari Persis ada? Belum. Boro-boro presiden. Menteri ge can aya. Komo jadi Menteri Agama geus piomongeun we jeung Persis mah. Tong jadi Menteri Agama Persis mah. Bakal sagala teu meunang gitu. Disebut teh naon? Sagala? Cek saha sagala teu meunang. Justru sagala meunang. Nu teu meunang nasa saeutik ku sabab loba teuing. Jiga nu lomba gitu ya. Nah, kemudian dari segala urusan yang sedang dihadapi oleh Persis ya tadi yang paling berat urusan ekonomi. Paling berat itu. Kita mah masih dagang cakwe, belum bisa pabrik cakwe. Ada pabrik cakwe di sini? Tidak ada. Ada pabrik tepung.
Tidak ada. Pabrik tahu ada? Ari tahu di jieun tina naon? Kacang. Ada pabrik kacang? Tidak ada. Ada kebun kacang? Mungkinkah ada kacang kalau tidak ada kebun kacang? Mungkin tidak. Tidak. Terus kalau punya kebun harus ada pupuk. Ada nggak pabrik pupuk? Tidak ada. Persis. Lain. Pabrik pupuk ada, yang lain ada. Persis sudah punya pabrik pupuk? Belum. Kopi sudah punya? Lengkop. Eta mah lain pabrik kopi, dagang kopi. Santani, Sentani itu pabrik kopi bukan? Jualan kopi. Ada kebun kopinya? Nah, itu PR. Sapi, ada peternakan sapi milik Persis? Udah, ayah udah. Ayah pedagang. Terus kalau ada sapi, ada domba, harus diberi makan. Makan apa? Rumput. Rumputnya ada. Kumaha lamun rumputna eueuh? Bikin lagi khusus lahan untuk rumput. Itu kan harus dipikirkan. Jadi kalau Pak Haji Udin kemarin mewakafkan sebagian tanahnya untuk Persis, ada yang Masjid Al Muhajirin, kemudian apa lagi dah? Haji Udin teh ngawakafkeun naon? Tanah untuk apa tadi? Untuk masjid. Satu lagi madrasah. Sudah aja madrasahnya belum? Belum. Itu kan PR. Melanjutkan dari program Ustadz Erwan dan bidangnya ya. PR udah. Tak udah ulah geringan wae tuh. Tuh dah Ustadz kumaha lain yang gering dah. Ya mah takdir. Kan udah sekarang sakit-sakitan Bu ya. Itu takdir, tapi masih ada semangat juangnya. Bagus. Apa-apa. Dukung. Yang penting bukan mengganti, melanjutkan Ustadz Erwan. Begitu kan? Kalau bisa dikembangkan. Kita kehilangan pabrik. Cina, ada pabrik apa Cina? Ibu, Cina mah gaduh pabrik naon? Sagala aya Cina mah. Tuh pengtai, nu boga saha eta pengtai? Nu Persis lain. Sanes. Di Pamengpeuk aya pabrik. Nu saha nu gablegna? Entong nu gaduhna dan Cina. Nu saha eta nu gaduhna? Nu Cina. Ta eta nu kedah dipikirkeun. Jadi ibu gaduh sawah entong diica sadayana, gaduh serang tong diica sadayana, gaduh tanah tong diica sadayana. Ya, sesakeun atuh bisi domba eueuh juputan. Ya, karunya tuh sok ibu gaduh ternak domba. Mainnya juput narek ngalah ka mana? Rek ku kejo gitu. Nah, jadi itulah yang harus kita hadapi. Dan alhamdulillah tadi sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan, secara pendidikan ilmu agama tentang fikih Persis sudah beres. Kecuali ada perubahan nanti di lain waktu. Kita serahkan nanti ke Dewan Hizbah. Kalau ada orang Persis yang beda dengan fatwa Dewan Hizbah, berarti itu mu'alaf, wajib ditegur. Kenapa ente tidak utek-utekan? Misalkan kalau ada orang Persis yang masih ulang tahun, kenapa ente ulang tahun? Kenapa ibu masih tidak pakai kaos kaki padahal ini sedang ada di tempat umum? Oh, ibu nggak tahu tad, nyebutnya tad. Kenapa nggak tahu ibu? Ini buka Qur'annya, surat An-Nisa. Lain. Surat An-Nur ayat berapa? 30-31. Apalagi? Al-Ahzab 7-59. Apalagi? Hadis riwayat Abu Dawud, innal mar'ah idza balagatil mahid lam yaslu an yura ila hakadza wa hakadza wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Sampaikan oleh ibu di kaos kaki eta perpecahan suku teh orat. Wantun teu harus berani ya. Nah, kemudian kita harus siap lagi untuk pendidikan jihad. Jihad di kita masih sebatas pengajian hari Ahad, lumayan segitu ge. Pengajian hari Ahad, lumayan lah segitu ge. Panas tuh Bu? Iya panas tuh Pak. Bilih panas, sekadang beli gesan. Gitu. Yang paling berat jihad.
Jihad itu artinya bersungguh-sungguh, mencurahkan segala kemampuan. Kemampuan apa? Pikiran. Kemampuan apa? Harta. Kemampuan apa? Tenaga dan nyawa. Jangankan untuk nyawa, adan awal saja hese. Jihad, jihad, adan awal henteu. Salat subuh, sa ketua PJ teh Ustaz Dadan, Ustaz Hamdan, Ustaz Nanda pinuh ke masjid mun subuh di dia. Pinuh. Sab pertama pinuh. Sab kedua PR itu Ustaz Jijo kan bagian pendidikan dan dakwah. Marukana teu berat itu. Jihad itu berat, Ibu. Teu aneh ngaji jam 7 mah teu aneh. Cobaan kemah ngaji jam 5 di dia. Beres salat subuh ulah nyebutkeun telat. Kaberangan wanita. Jago mun datang. Jago mun datang. Jam 6 wae datang ka dia cerencang. Apa itu cerencang? Kosong, apalagi jam 5. Untung Persis mah fleksibel. Jam genep itu Ustadz itu bahasanya bahasa sopan. Padahal jam genep itu dalam kurung 6:30. Leres deh. Sirian kan ya? Saya nanya ke Abah Surya, Bah, ini jam 6 itu on time, tepat waktu? On total. Biasa urang WIB. Cek si Abah Surya teh. Naon WIB teh? Waktuna iraha baik. Jam sabaraha tadi mimitian? 6:30 da unga-unga teh sakali deui ka ibu-ibu nu masih di jalan da gua kadengeun moal sakali deui nu teu acan hadir terus we digerawan antep geus mun rek jam genep mun rek 6:30 kecuali jam genep dalam kurung 6:30-an gitu ya. Jadi jihad itu memang berat, Ibu, berat sekali. Yang saya rasakan jihad untuk sholat tahajud, sholat subuh, jihad sodakoh. Barusan ada buku apa BMT, tete udah? BMT itu buku tabungan. Tabungan apa dah? Tabungan bisa pinjam. Bisa pinjam, kasih pinjam. Simpan pinjam. Yang seringnya nyimpen atau yang pinjam? Yang pinjam, nah kan bae atuh sakitu ge aya nu mere. Lamun ibu nginjem aya nu mere, cirina orang jujur. Lamun nginjem teu dibere-bere berarti jelema tukang jeblug gitu teh. Naon jeblug teh? Nginjem tapi tara mayar. Teu naon udah terus ke. Ada tabungan kurban da? Ada tiap PJ atau tiap PC? PJ. Ada tabungan umroh? Nah, ada tabungan umroh belum? Belum. Saya menemukan sebuah masjid, ada canceling masjid di sana tabungan umroh. Siapa yang mau menabung di situ? Artinya setelah terkumpul nanti diserahkan kepada salah satu orang untuk melaksanakan umroh. Sudah ada di sini? Belum. Asik. Kayak yakinnya ima saran we ti abdi lah. Ayo Ustaz Ansor sananaha atuh umrohna minim-mineng. Teuing eta mah. Da abdi mah gaduh amanat ti Ustaz Dedi baheula. Ya, neruskeun umroh. Nah atuh ari abdi teu kabagian, lain ustad. Tuh ya. Teuing abdi kita teu apal, ya. Nah, ini ada umroh bersama siapa? Hah? Jayananda. Badai ibu. Ustaz ibu mah boro-boro umloh. Boro-boro naon? Umloh. Dahar oge. Henteu teu seuseup seuseup teh ibu. Ngarah teu seuseup ku cai. Insyaallah moal seuseup. Wios ibu, upami ibu maot teu umroh teu doraka. Teu doraka. Tapi lamun mampu umroh tapi teu umroh, ta eta mah dosa. Ya, balik lagi ke urusan pendidikan yang sudah dibangun oleh Persis, alhamdulillah. Ibtidaiyah ada di sini? Ada. Diniyah?
Apa bedanya ibu ibtidaiyah dengan diniyah? Ibtidaiyah mah SD, diniyah mah sekolah dasar. Belek pisannya. Ibtidaiyah itu permulaan setingkat dengan SD. Ada pelajaran agama, ada pelajaran umum. Kalau diniyah pelajarannya agama semua. Gitu ibu. Ari ibtidaiyah mah juga SD, ari diniyah mah juga sekolah dasar. Nu hiji Cilepeung, nu hiji Belegug. Sanawiyah sudah ada dah? Adalah sanawiyah. Ustaz Iyo masih ngajar di sanawiyah? Itu guru matematika itu dulu mah se alma mater ngajar di Pejagalan karena terlalu jauh. Ngajar di mana Ustaz Iyo sekarang? Cirengit. Di Cirengit. Ada mualimin di Cirengit? Alhamdulillah. Cirengit ada mualimin. Alhamdulillah. Ibu ada anaknya yang sekolah di pesantren? Ada. Percaya di pesantren? Percaya. Mayar ke? Mayar. Mahal mirah? Wanian si ibu nyebut gitu. Mayar mahal? Mahal. Doraka saya nyebutkan mahal. Hayang ka surga nyebutkan mahal. Pendidikan anak yang soleh itu dunia akhirat. Hari ujian negara jutaan mayar. Kemudian bimbingan belajar supaya lulus ke perguruan tinggi nyebutkan murah. Doraka sia. Pakai sia. Mayarna maha murah. Nah murah ganjaranana surga. Ustadna lulus teu bisa kurang dahar maksudnya. Jangan sampai ada anak yang lempeng-lempeng nyeun alif teh. Kamu sekolah di mana? Di dinia. Kenapa kamu nulis alif bengkok we? Da aya alif bengkok abah. Oh, alif naon sia? Alif maksuro. Oh gitu. Ditinggali teh ternyata bukan alif maksuro, mejana reyon. Nulis alif teh daek lempeng. Sumbang tong. Sumbang. Itu jadi yang tong ngomong mahal ibunya. Awas, mahal. Murah mahal. Murah. Tong nyebutkeun hayang ka surga mahal. Ya. Baik, yang terakhir. Saya akan membacakan dan mengingatkan kembali hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Ibu sudah masuk Islam, godaannya masih tetap berat. Semakin kesini Islam sekarang semakin berat. Ateis berkelayangan, komunis bergentayangan, aliran sesat bergentayangan. Yang sekarang lagi viral apa aliran sesat di Indonesia? Al-Zaitun, geus haput sebenarnya. Waktu Orde Lama sudah dibahas itu. Kenapa sekarang Al-Zaitun masih hidup? Dipiara oleh pemerintah untuk memecah belah umat Islam. Yang kedua, pintu hijrah. Kita sudah hijrah, alhamdulillah. Dulu Quran bid'ah, sekarang Quran sunnah. Pintu jihad. Setan pun akan terus menggoda. Yang paling berat adalah pintu jihad dalam mengurus anak dan istri. Bagaimana orang tua saya sendiri, ternyata berat ibu mendidik anak itu ya. Berat tidak? Berat. Ibu sesah tuh ngajak putra ke masjid. Sesah. Bapak sesah tuh ngajak putra sholat ke masjid. Sesahnya karena ada kebiasaan anak-anak kita sekarang tidurnya jam 2. Gara-gara apa? Ayeuna barudak ayeuna baung nate ngelayed. Make kokolah. Ngelayed barudak ayeuna. Ya Allah ya Rabbi, bersabarlah ibunya, terus bimbing putra-putri kita. Kalau sudah masuk pesantren dibimbing terus. Kerjasama antara suami dan istri. Itu yang harus dilakukan. Kalau tidak ada kerjasama, ripuh. Abdi ge alhamdulillah gaduh bojo teh teu digawe, teu ka pabrik, teu ngajar, di imah we ngurus budak. Alhamdulillah Gusti boga pamajikan teh di imah. Jadi mun aya pamajikan teh daek cicing di imah,
Aduh jangan kesinggung hamburannya. Ibu betah di rumah, siapa yang mengurus anak? Ibu nyusuan, ibu nu ngajar, ibu antar jemput, ibu bagus. Namun awewe cicingna di luar wae, teu daek di imah, budak diurus ku saha? Ku pembantu. Teh eta ngaranna awewe anu kurang tong disebutkan. Ya, terima kasih ibu-ibu yang bersabar dengan penuh keikhlasan dalam mengurus anak-anak. Ya, terima kasih. Dibayar ke ibu ku cara ge? Henteu, teu kabeneran boga salakina. Ganti salakina. Pada salakina cereg mah teu dimodalan atunya. Nya, leres teu Bu? Dimodalan tan nyai neng ieu bedakna, tak ieu kanggo pulsa, tak ieu bilih hoyong healing ka soreang, tak ieu artosna bilih hoyong nabung kanggo umroh, tak ieu bilih hoyong kanggo emas, tak ieu kitu salakina alus mah. Ieu mah 50.000 saminggueun. Kan rieut kana hulu. Ibu 50.000 sadinten atawa saminggu? Saminggu tah, Pak. Jujur. Kedahna sabaraha saminggu, Bu? 1 juta. Anak sabriji? 2. Mojo lah 1 juta saminggu malah. Mojo. Biasa karung sabaraha? 400. Gas 25. Minyak cekap 1 juta saminggu cekap? Henteu keneh wae, berarti ibu teh kurang bersyukur. Siap-siap jadi ahli neraka. Siap-siap jadi ahli neraka. Taya tahu dengan anak pasar ya. Hanas dipuji bebeakan tungtungna jadi ahli neraka. Eueuh kaela. Tosnya mudah-mudahan sing tambih langkung soleh. Sing tambih langkung soleh. Pendidikan kita mulai dari keluarga dulu. Dan percayakan ke Jamiah Persis. Kalau ada kekurangan beri masukan, kalau ada kelebihan sampaikan kepada orang lain. Di Persis begini. Kalau ada kekurangan perbaiki oleh kita sendiri. Begitu. Dan di 1445 Hijriah tahun baru Islam ini, mudah-mudahan semangat Islamnya, semangat hijrahnya, dan semangat jihadnya terus dijaga. Sebab hijrah yang sesungguhnya adalah wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Dan ternyata pendidikan yang istimewa itu dimulai dari hijrah. Rasulullah berhasil mencetak Ammar bin Yasir, berhasil mencetak Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Di sini tidak ada yang digergaji ya. Tidak ada yang kemaluannya ditusuk sama tombak, tidak ada seperti Masitoh. Tidak ada yang dibakar seperti Ammar bin Yasir, disiksa seperti Bilal bin Rabah, tidak ada. Itulah perjuangan para sahabat yang dulu. Tinggal kita sekarang menjaga semangatnya. Islamnya sudah sempurna, tinggal dijaga semangatnya. Baik, karena sudah jam 8 kurang 6 menit dan matahari semakin panas, saya pun sudah hareudang dan sudah bau hasil karena belum dapat cikopi. Insya Allah kita akan ngopi bersama. Yang mau foto kadarieu, anu embung badalik. Terima kasih kepada para orang tua sesepuh di sini yang berjuang, ya. Bimbinglah kami anak-anak muda. Kalau ada yang salah dibetulkan, kalau jatuh dibangunkan, kalau benar dukung. Para pemuda jangan kalah dengan orang tua. Awas nanti subuh adan awal. Tong aki-aki adan awana ya. Tengeunaheun. Tong aki. Allah tah eta tengeunaheun kita kana ceuri. Sanu ngara di dia. Seueur ya, Ustaz Nanda ngora keneh. Pilih nu ngarora. Adan awal. Terima kasih atas jamuannya. Terima kasih juga atas penerimaannya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan mudah-mudahan kalaupun tidak bertemu di dunia lagi, mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di surga.
dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.